Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjutin review Mouse episode 14. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya, buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai saat Gomuchi di Taman Jomyongri mengikuti sumber suara, malah menemukan Hongju yang terikat di sana. Hongju memberitahu Gomuchi arah pria itu. Gomuchi pun menemukan Lee Jae-sik. Mendengar suara, dia pun berlari mengejar Barem tapi tidak berhasil. Jung Barem bersembunyi di antara ilalang. Akhirnya Bong Yi memutuskan membuang flash disk itu dan memilih diam. Di berita menyiarkan kabar tewasnya Lee Jae-sik, dan mereka pun mendapat video pengakuannya bahwa dialah si pelaku pembunuhan Suseong. Di bawah tekanan Jung Barem, dia memberitahu lokasi penguburan mayat dan barang-barang dari para korban. Polisi menelusuri lokasi sesuai petunjuk dari Lee Jae-sik dan menemukan mayat serta barang para korban. Dongku yang melihat berita itu ingin memberitahu ayah Dosel. Saat membuka pintu, dia melihat ayah Dosel mencoba bunuh diri. Dongku pun bergegas menyelamatkannya. Polisi tiba di lokasi pembunuhan Lee Jae-sik. Tim forensik berkata semuanya cocok dengan mayat korban. Gomuchi langsung teringat kutipan dari Alkitab. Gomuchi mendatangi Hongju di rumah sakit dan meminta dia mengatakan kejadian sebenarnya. Hongju berkata di hari kebebasannya, dia ingin mewawancarai Lee Jae-sik, tapi Lee Jae-sik malah ingin pergi ke makam ibunya. Dengan terpaksa, Hongju membantu mengantarnya. Di perjalanan, Hongju berkata kalau dia tahu pelaku Suseong sebenarnya itu Lee Jae-sik. Lee Jae-sik yang mendengarnya langsung mengikat Hongju dan membawanya ke Taman Jomyongri. Di saat Lee Jae-sik ingin memukulnya, malah langsung ditangkap oleh Jung Barem. Saat Gomuchi bertanya apa dia melihat wajah pelaku, Hongju bilang dia tidak melihat karena dia sedang pingsan. Sepertinya Hongju tahu kalau pelakunya Jung Barem. Terlihat saat dia menelpon Jung Barem untuk meminta nomor telepon Dongku untuk mewawancarai Lee Jae-sik. Dan Jung Barem merasa Hongju dalam bahaya dan melihat Lee Jae-sik naik ke mobil Hongju. Di berita menyiarkan bahwa video pengakuan Lee Jae-sik telah diverifikasi kebenarannya dan membersihkan nama ayah Dosel dari kejahatan. Tapi dari tindakan itu, Sekretaris Choi menyampaikan pesan Presiden kalau pembalasan dendam pribadi akan mengacaukan akar negara konstitusional dan meminta para penegak hukum untuk menangkap pelaku ini. Jung Barem yang melihat berita itu merasakan perasaan sedih, bukan perasaan senang seperti terakhir kali. Akhirnya, Dosel mengetahui kalau ayahnya benar-benar tidak bersalah. Dari penjelasan detektif Shin di malam ayahnya penuh dengan lumpur dan noda rumput. Danili melihat berita pembunuhan Kang Duksu dan Lee Jae-sik. Dia teringat saat dia memberikan hasil tes ke seseorang di episode 1 dan seolah memberitahu diri sendiri bahwa tindakannya yang memanfaatkannya saat ini adalah benar. Seorang anak laki-laki datang ke stasiun TV, bersikeras ingin bertemu tim Sherlock Hongju. Tapi mereka enggan bertemu karena menganggap hanya omongan anak kecil. Bong Yi yang berada di sana mengajukan diri menemuinya. Anak laki-laki itu bernama Konam. Dia menyebut dirinya detektif Konam dan memberitahu Bong Yi kalau dia mengetahui siapa yang membunuh para kucing itu. Bong Yi yang mendengarnya sedikit tertarik. Di saat itu, Jung Barem datang dan menyapa mereka. Konam yang melihat Jung Barem seperti berusaha menghindarinya dan ingin segera pulang. Danili menelpon Jung Barem memintanya untuk menemuinya. Jung Barem tiba di tempat Danili dan teringat akan reaksi Konam. Danili memberinya sebuah nama yang harus disingkirkan Jung Barem. Jung Barem tidak terima Danili yang seperti ini. Dia bertanya siapa yang membantu Danili bersembunyi dan siapa yang memberikan nama ini. Danili yang melihat aura dingin Jung Barem tidak bisa berkata, hanya memberitahunya kalau saatnya tiba dia akan mengatakannya.
Jung Barem datang ke sekolah Konam. Konam yang melihat Jung Barem langsung bersembunyi. Bong Yi yang juga tiba di sekolah mendapat telepon Konam dan mulai mencari Konam. Jung Barem dihampiri seorang nenek yang berkata 4 kucing, dan dia melihat Bong Yi bersama seorang pria yang menggendong Konam yang berlari ke rumah sakit. Kasus Konam ditayangkan di acara Hongju. Hongju berkata ini kasus seorang anak yang ingin membantu nenek teman sekelasnya untuk membersihkan namanya. Hongju menerangkan bahwa lemari di kantin tiba-tiba berguncang sehingga menjatuhkan bahan kimia yang membakar seluruh tubuh anak itu. Tapi pihak sekolah menolak bertanggung jawab. Berita itu juga ditonton Gomuchi dan Jung Barem. Dia merasa kalau itu bukan kecelakaan dan mulai menyelidikinya. Mereka tiba di kantin dan melihat bekas tumpahan bahan kimia yang tak wajar. Gomuchi memotret area itu, sedangkan Jung Barem mengamati sekeliling kantin dan menyadari kejanggalan. Dia pun menanyakan kapan foto yang diambil di acara Hongju itu diambil. Bong Yi menjawab di pagi hari setelah kecelakaan Konam, dan bertanya ke petugas sekolah apa ada yang membereskan barang-barang di sini. Petugas itu menjawab tidak ada. Gomuchi pun pergi memeriksa CCTV sekolah. Jung Barem berpikir kenapa orang itu membereskan tempat itu setelah Hongju datang. Di saat itu, dia melihat kunci di bawah lemari. Dia ingin menyimpannya, tapi malah direbut si nenek yang berkata itu miliknya. Jung Barem yang menginginkan kunci itu mengikuti si nenek hingga ke rumahnya. Sedangkan Gomuchi yang masih di sekolah sangat marah saat tahu CCTV di sana itu palsu. Gomuchi datang ke kantor polisi, mengatakan kalau ini upaya pembunuhan, dan meminta mereka mengumpulkan bukti dan menyelidikinya. Ternyata, si nenek melihat seorang pria berlari keluar dari kantin, tapi pernyataannya tidak dipercaya oleh polisi. Di jalan, Jung Barem melihat selebaran mencari saksi yang melihat pembunuhan kucing. Dia jadi teringat keanehan letak barang di kantin yang berada di sebelah kanan. Dia bertanya siapa yang menempelkan selebaran ini. Petugas Kim menjawab itu pengasuh kucing, yang ternyata adalah pria yang sama yang menggendong Conan. Jung Barem datang ke toko daging pria itu dan mulai mengamati potongan daging di tokonya. Pria itu bernama Byung Tae. Si nenek datang ke toko daging Byung Tae. Byung Tae langsung marah ke si nenek karena mengadukannya saat Conan berlari keluar. Saat Byung Tae ingin memasukkan sisa daging itu, dia melihat kunci dan mengambilnya. Sepertinya Byung Tae yang menganiaya Conan. Jung Barem datang ke rumah sakit menjenguk Na Cikuk. Dia mulai memutar lagu kesukaan Cikuk dan mulai bercerita. Tanpa dia sadari, jari Cikuk bergerak sedikit. Jung Barem datang ke rumah Byung Tae dan mulai melihat keadaan sekitar dan menemukan sesuatu di keranjang. Dia melihat Byung Tae menyimpan sesuatu. Saat dia melihat ternyata itu kunci yang sama dengan yang dia temukan di kantin sekolah, dia melihat kotak musik dan mulai membukanya. Di situ dia menemukan beberapa foto. Di kantor arsip bukti, Jung Barem mencari info kasus anak yang dibakar, dan keluarlah data di tahun 99 ada seorang anak yang dibakar. Menurut temannya, anak itu dibunuh petugas pom bensin. Karena temannya memiliki cacat intelektual, jadi kesaksiannya tidak diproses oleh polisi. Jung Barem datang ke panti asuhan untuk bertemu dengan Mikaela, nama teman korban. Mikaela ketakutan melihat Barem, mengira kalau itu kakak yang ingin menjemputnya. Suster berkata, ada seorang pria yang mengaku kakaknya dan bertemu dia 2 kali. Dari kejadian terakhir Mikaela, suster jadi tahu kalau dia ternyata pria itu. Ternyata benar Byung Tae yang berusaha membunuh Conan. Saat Byung Tae menutup tokonya,
Dia melihat ruangan pemotongan daging terbuka. Begitu masuk ke ruangan itu, sudah diserang oleh Jung Barem. Dia pun pingsan. Saat terbangun, sudah digantung oleh Jung Barem. Dia berkata, saat Konam berusaha membersihkan nama nenek temannya, Konam menemukan kunci itu dan menyadari kalau itu adalah gigi kucing. Polisi tidak mempercayainya, jadi dia mendatangi stasiun TV. Kembali ke saat Konam yang melihat Jung Barem datang. Dia berusaha bersembunyi tapi malah bertemu Byung Tae. Dia berlari ke kantin dan menyembunyikan kunci itu di bawah lemari. Byung Tae pun menyiram Konam. Hingga si nenek yang keluar dari lemari berusaha menangkapnya. Dan si nenek melihat tato 4 kucing di pinggangnya. Jung Barem berkata kalau Konam dijadikan korban pembunuhan bukan hanya sekedar tahu pembunuhan kucing saja, tapi tahu kalau Byung Tae dan temannya tahun 99 membakar seorang anak dan terbebas dari hukuman karena saksinya seorang anak cacat. Jung Barem mulai menuangkan cairan kimia itu ke wajah Byung Tae. Gomuchi yang tiba di toko itu berusaha masuk dan melihat Byung Tae yang telah hangus terbakar dan menemukan bukti foto pembunuhan anak di tahun 99. Gomuchi yang menyadari teman Byung Tae dalam bahaya, dia segera menuju ke tempat kerjanya, tapi malah mendapati polisi yang telah menangkapnya terlebih dahulu. Gomuchi pun jadi bingung. Beberapa hari sebelum pembunuhan Byung Tae, Jung Barem ke toko Byung Tae diam-diam dan membuka ponselnya untuk menelpon temannya, dan langsung dimatikan. Saat ditelepon balik temannya, Byung Tae malah jadi bingung. Di kantor polisi, teman Byung Tae bersikeras berkata kalau dia tidak bersalah, dan dia pun memiliki alibi. Tapi Gomuchi tidak langsung melepaskannya, karena dia selalu menggunakan anak cacat intelektual di setiap kejahatannya. Gomuchi berpikir, kenapa si pembunuh tidak membunuh teman Byung Tae? Jung Barem berkata ke diri sendiri dan berpikir kalau otak Song Yohan perlahan menghilang. Akhirnya, Bibi dan Hunsuk berpamitan untuk berangkat ke Amerika. Yang bikin penasaran, kenapa Bibi harus mengaku pria itu suaminya, dan Jung Barem kenapa sampai nggak sadar. Gomuchi datang ke gereja tempat Gomuwon terbunuh. Dia menyalakan kue ulang tahun di sana dan mengungkapkan kesedihan serta kerinduannya. Gomuchi yang teringat akan ucapan Jung Barem tentang kalung Gomuwon, mulai mencari kalung itu di kardus barang bukti, tapi dia tidak menemukannya. Malah melihat pisau bukti yang terlihat bersih dan di pegangannya ada darah. Gomuchi membawa pisau itu ke badan forensik untuk mengetahui darah itu milik siapa. Jung Barem membersihkan rumah dan menemukan kalung Gomuwon di lemarinya. Dia mengira kalung itu dijatuhkan Gomuchi semalam. Gomuchi mendapat info kalau darah di pisau itu ialah darah Kang Duksu. Gomuchi tambah bingung, kenapa pisau itu ada di kumpulan si predator. Di saat itu, Jung Barem datang ingin mengembalikan kalung Gomuwon, tapi malah melihat kalau Gomuchi memakai kalung itu. Dia pun mengurungkan niatnya dan keluar. Tapi di depan pintu dia bertemu Obong Yi dan melihat kalung pemberiannya sebelum kecelakaan, dan menyadari kalau liontin kalung itu ialah gigi kucing. Dia teringat akan reaksi Konam. Dia kembali ke rumah. Saat membongkar lemari malah menemukan bros nenek Obong Yi. Jung Barem kembali ke rumah lamanya dan ingin melihat apa yang ada di bawah pohon itu. Dia menemukan sebuah pintu besi di sana. Begitu dibuka, terlihatlah ruang bawah tanah. Dia masuk ke ruang bawah tanah itu dan dia melihat sebuah tong dan membukanya. Apa mungkin itu Hankuk, mengingat mayatnya sampai sekarang belum ditemukan. Dia melihat ke dinding ruang bawah tanah itu. Di dindingnya masih tertempel foto para korban si predator.
Seketika dia menyadari kalau pelakunya bukan Sung Yohan, tapi dirinya. Saat itu, dia mendapat kabar dari Dongku kalau Na Chi-guk sudah sadar. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 15.